Sekarang saya mau membahas tentang mengapa orang Kristen itu tidak boleh bercerai. Alasan yang pertama adalah Tuhan membenci perceraian, dan ini ada di dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Kalau kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, masa kita mau melakukan hal yang dibenci oleh pribadi yang kita kasihi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus? Kalau kita mengasihi seseorang, kita pasti tidak akan melakukan sesuatu yang dia benci dengan sengaja, kan? Nah, sekarang kalau kita sudah tahu Allah yang kita kasih itu membenci perceraian, kenapa kita masih ngotot melakukannya? Dengan demikian artinya kita lagi sementara mendustai diri kita sendiri dan mendustai Allah. Kita berkata dengan bibir mulut kita bahwa kita mengasihi Tuhan, tapi kita melakukan apa yang Dia benci. Dan mengapa Tuhan itu membenci perceraian? Karena perceraian itu benar-benar membatalkan semua doktrin Kristen tentang kasih, tentang pengampunan, tentang anugerah, tentang pemberdayaan ilahi, tentang kuasa Allah, tentang mujizat Allah, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita itu setia, dan Allah paling tidak suka dengan orang-orang yang tidak setia kepada janjinya, apalagi terhadap pernikahannya, karena pernikahan itu merupakan misteri atau rahasia besar dari hubungan Kristus dengan jemaat sebagaimana tertulis dalam Efesus 5 ayat 32. Jadi kalau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan dan kita punya problem dengan pernikahan kita, jangan ambil shortcut. Jangan ambil jalan pintas dengan bercerai, karena bercerai itu sungguh-sungguh dibenci oleh Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal yang Dia benci, maka pasti ada konsekuensinya dalam kekekalan. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, karena pernikahan itu merupakan lambang dari hubungan Kristus dengan jemaat. Dan ketika seorang merusak lambang profetiknya, maka konsekuensinya itu sangat fatal. Contohnya adalah ketika Musa memukul gunung batu untuk kedua kalinya, padahal ketika bangsa Israel mengalami kehausan dan ketiadaan air di Meriba, Allah pada saat itu hanya memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk berkata kepada gunung batu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air, karena gunung batu itu adalah lambang dari Kristus yang hanya perlu dipukul satu kali saja. Tetapi karena saking marahnya, Musa kemudian memukul gunung batu itu 2 kali dan mengutuki bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, dan itu membuat Allah murka. Dan karena Allah murka kepada mereka berdua, kepada Musa dan Harun, karena mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, akibatnya sangat fatal. Mereka berdua tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Harun mati di padang gurun, dan Musa hanya diizinkan untuk melihat dari puncak gunung Pisgah. Hanya boleh melihat dari kejauhan, tapi dia tidak boleh masuk. Nah, dengan demikian, apakah Anda mau main-main dengan pernikahan kita? Apakah Anda mau mengeraskan hati dan ngotot dengan maunya sendiri dan mengambil jalan pintas untuk semua masalah di dalam pernikahanmu? Selalu ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita ketika kita lagi sementara menghadapi pergumulan dalam pernikahan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati.